Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febianti, kelas L2 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi reproduksi pria. Organ reproduksi pria meliputi organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi internal meliputi testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar aksesoris. Organ reproduksi eksternal meliputi penis dan skrotum. Organ reproduksi pria tersusun dari 11 organ. Yang pertama, testis. Testis terdapat sepasang jamak atau testes berbentuk oval terletak dalam skrotum atau kantong pelir. Testis berada di luar tubuh karena pertumbuhan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Mengandung lipatan tubulus semiferus dan mengandung sel-sel Leydig. 2. Epididymis. Epididymis terdapat sepasang saluran yang keluar dari testis, berkelok-kelok di luar permukaan testis kurang lebih 6 cm sebagai tempat pematangan sperma sehingga sperma menjadi moti dan mampu membuai. Vas deferens. Vas deferens terdapat sepasang saluran lurus ke atas kelanjutan epididymis dan ujung saluran berada dalam kelenjar prostat dan sebagai saluran jalan sperma dari epididymis ke vesikula seminalis. 4. Vesikula seminalis. Vesikula seminalis terdapat sepasang kantung kelenjar yang berleku-leku. Dindingnya mensekresikan cairan kental berwarna kekuning-kuningan dan bersifat basa. 5. Saluran ejakulasi. Terdapat sepasang saluran pendek menghubungkan ductus vesikula seminalis dan uretra. Terdapat klep yang menutup urin dari kantung kencing apabila terjadi ejakulasi. 6. Uretra. Satu buah saluran dipasang penis, memiliki lubang keluar di ujung penis, berfungsi sebagai saluran keluar urin dan saluran keluar air mani. 7. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdapat satu buah, terdapat di bawah kandung kemih, mensekresikan getahnya secara langsung ke dalam uretra, berupa cairan encer berwarna putih seperti susu, mengandung enzim antikoagulan dan asam sitrat, mensekresikan cairan alkali encer untuk menetralisir cairan vagina yang basah, dan mensekresikan hormon prostaglandin. 8. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra. Terdapat sepasang terletak di bawah kelenjar prostat dan mensekresikan getahnya ke dalam uretra berupa mukus atau jernih bersifat basa yang dapat menetralisir urin asam yang tertinggal di sepasang uretra. 9. Penis. Penis terdapat satu buah tersusun dari 3 silinder jaringan erektil mirip spons berada dari vena dan kapiler yang mengalami modifikasi. 2 buah terletak di atas corpus cavernosa, 1 buah terletak di bawah membungkus uretra corpus spogiosum. Batang utama penis dilapisi kulit yang relatif lebih tebal. Kepala penis banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Gland penis ditutup lipatan kulit yang jauh lebih tipis. Dan bila terjadi suatu rangsangan, jaringan erektil akan terisi penuh oleh darah dan penis akan mengembang dan tegak ereksi. Dan penis dapat berfungsi sebagai alat kopulasi bila dalam keadaan ereksi. 10. Skrotum. Skrotum terdapat sepasang kantung yang di dalamnya berisi testis. Antara kantung dibatasi oleh sekat yang tersusun jaringan ikat dan otot polos dan menyebarkan skrotum dapat mengadur dan berkerut otot-otot polos yang mengatur jarak autestis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. 11. Rambut kemaluan berfungsi menyaring kotoran agar tidak langsung menempel pada kulit kemaluan. Jaringan testis dan sperma. Beberapa hormon yang mempengaruhi reproduksi pria antara lain hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin dihasilkan oleh hipotalamus. Hormon ini berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisa bagian depan agar mengeluarkan hormon FSH dan LH.
2. Testosteron. Testosteron adalah hormon diproduksi di testis oleh sel Leydig. Testosteron berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer dan pada saat embrio. Pada saat pubertas, testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder seperti pertumbuhan rambut di wajah, bertambah massa otot, dan perubahan suara. Mendorong spermatogenesis pada tahap pembelahan sel-sel geminal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosis sekunder. Estrogen. Estrogen dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Sel-sel Sertoli juga mensekresikan suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen, serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Kedua hormon ini tersedia untuk pematangan sperma. Yang selanjutnya, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan diperlukan untuk mengatur metabolisme testis. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal dan spermatogenesis. Itulah penjelasan organ reproduksi pria dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalam.